Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih. Pendidikan inklusif hadir sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Melalui ini, sekolah diharapkan menjadi tempat yang ramah, empatik, dan toleran bagi seluruh anak. Oleh karena itu, kami melakukan observasi di SLB Betel Madiun dan SDN Pujaksari 3 Magetan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan pendidikan inklusif di lingkungan sekolah, baik di lembaga khusus maupun di sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala sekolah, wali kelas, dan juga kepada siswa berkebutuhan khusus. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pembelajaran di SLB Betel Madiun disesuaikan dengan kemampuan tiap siswa, karena mayoritas termasuk tunagrahita atau mampu latih. Ya, disesuaikan dengan kondisi siswa. Misalnya kalau anak tunarungu, kita dengan pembelajarannya ya melalui guru yang mengajar di tunarungu. Kalau tunagrahita ya faknya tunagrahita disesuaikan dengan fak mengajarnya. Materi dibuat sederhana dan praktis, kadang menggunakan buku umum yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka, karena buku khusus SLB belum lengkap. Sekolah memiliki 9 guru dan 1 kepala sekolah dengan beberapa kelas digabung akibat keterbatasan tenaga pendidik. Untuk meningkatkan kompetensi, diadakan kelompok belajar bulanan dan supervisi setiap semester. Meski belum memiliki terapis atau kerjasama dengan sekolah reguler, guru tetap berupaya memberikan pembelajaran terbaik, termasuk kegiatan keterampilan seperti membuat produk makanan yang telah menghasilkan prestasi siswa. Kepala sekolah berharap masyarakat lebih menerima anak berkebutuhan khusus dan pemerintah dapat menyediakan buku ajar khusus agar pemerintah di SLB lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Wali kelas SLB Betel Madiun menjelaskan bahwa sebelum mengajar, guru melakukan asesmen awal untuk memahami karakter dan kebutuhan siswa. Di kelasnya terdapat anak dengan Down syndrome dan tunagrahita yang memerlukan pembelajaran perlahan dan berulang. Guru menggunakan metode menyenangkan seperti menulis di papan tulis dan alat peraga bergambar. Siswa lebih tertarik belajar dengan LCD, namun fasilitas terbatas sehingga penggunaannya harus bergantian di ruang pertemuan. Mereka kok kendala mungkin fasilitas di tempat saya. Jadi yang kendala ngajarnya tidak ada. Ya tadi saya pengen kan ada LCD per kelas, jadi kan enak kalau ngajarnya langsung ada video itu langsung gitu Mbak. Enak jadinya. Alat peraganya itu langsung, jadi kan nggak gambar aja. Ada gambar visual kayak gerak gitu, mereka senang. Penilaian dilakukan melalui PR dan ulangan sederhana dengan stempel bergambar sebagai bentuk motivasi. Kendala utama terletak pada minimnya fasilitas meskipun pemerintah telah membantu dengan penyediaan TV besar. Guru berharap kurikulum tidak sering berubah agar pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dapat berlangsung lebih optimal. Siswa-siswa di SLB Betel Madiun merasa senang belajar bersama guru mereka, terutama Ibu Dwi yang sabar dan juga baik hati. Mereka menyukai lingkungan sekolah yang nyaman dan taman yang indah. Guru selalu menjelaskan materi dengan sabar hingga mereka paham, serta mengajarkan untuk hormat dan patuh. Anak-anak saling berinteraksi tanpa membeda-bedakan dan mampu mengerjakan tugas mandiri meski masih membutuhkan bimbingan. Mereka merasa aman, senang, dan menikmati kegiatan belajar yang diselingi bermain serta bernyanyi. Banyak siswa bercita-cita menjadi guru seperti Ibu Dwi dan berharap semua teman tetap berbuat baik satu sama lain. Guru seperti Ibu Dwi ya? Kalau Ajis apa? Pengen jadi apa Ajis? Cita-citanya? Guru. Sima pengen jadi apa Sima? Guru. Putri apa Putri? Guru. Kepala sekolah menyampaikan bahwa SDN Pujaksari 3 berkomitmen memberikan pendidikan layak bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Guru difasilitasi melalui pelatihan dan BIMTEK dari Dinas Pendidikan agar mampu menangani siswa inklusi serta berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat. Meski belum bekerja sama dengan tenaga ahli karena keterbatasan dana, sekolah tetap memberikan arahan kepada orang tua tentang lembaga yang berkompeten di bidang inklusi. Kepala sekolah mengakui masih ada kekurangan dalam sarana ramah disabilitas dan berharap perbaikan dilakukan di semua sekolah.
Ia berharap ke depan ada sinergi antara sekolah, pemerintah desa, dan pihak swasta untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif, serta menekankan pentingnya pengembangan keterampilan hidup bagi anak berkebutuhan khusus agar lebih mandiri. Kalau bicara harapan sebenarnya panjang sekali, karena konsep anak-anak yang luar biasa ini penanganannya tidak hanya bisa di sekolah saja, tapi perlu perhatian dari semua pihak, termasuk dari pemerintah desa khususnya, karena pendidikan keluarga itu menjadi salah satu kunci sukses pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Dan itu ranahnya pendidikan keluarga itu masuknya ke pemerintah desa yang bisa masuk di sana. Untuk dari sekolah sendiri, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan stakeholder, termasuk dengan pihak swasta yang ahli di bidangnya, bisa difasilitasi oleh pemerintah dalam melayani anak-anak yang inklusif tadi, sehingga anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar, tapi juga bisa mendevelop dia memiliki keterampilan atau kompetensi yang lebih bisa diharapkan bisa menjadi kemampuan untuk bertahan hidup dia di masa yang akan. Wali kelas menjelaskan bahwa di kelasnya ada satu siswa berkebutuhan khusus yang kesulitan memahami pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan mengikuti instruksi. Meskipun sekolah telah menyarankan bersekolah di SLB, orang tua memilih SD umum karena alasan jarak dan transportasi, sehingga guru melakukan penyesuaian dalam pembelajaran. Siswa inklusif diberikan tugas sederhana seperti mewarnai atau mengenal huruf agar tetap aktif dengan penilaian yang menekankan pada sikap, keaktifan, dan kemampuan dasar. Untuk anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya saya beri itu Mbak, gambar, sebuah gambar, lah nanti tak suruh mewarnai begitu, biar anak itu tidak jalan-jalan, tidak muter, tidak ganggu teman-temannya. Saya akali seperti itu. Pokoknya saya beri tugas yang tidak berat-berat, itu yang ringan-ringan menyenangkan gitu. Terus kalau anak-anak yang lain ya saya sesuaikan medianya sesuai materi pelajaran seperti itu. Tantangan terbesar bagi guru adalah mengatur perilaku siswa yang sulit diarahkan. Namun wali kelas tetap sabar dan berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman. Guru berpendapat bahwa anak seperti ini akan lebih berkembang di SLB. Tetapi selama di SD umum, guru tetap memberikan perhatian dan pembelajaran sesuai kemampuan melalui kegiatan sederhana dan menyenangkan. Siswa merasa senang bersekolah di SDN Pojok Sari 3 karena memiliki banyak teman yang baik serta lingkungan yang aman dan nyaman. Ia hobi bermain voli namun kurang menyukai sepak bola. Dalam belajar, siswa kadang kesulitan memahami pelajaran, tetapi guru selalu sabar membantu. Ia berani bertanya kepada guru atau teman saat mengalami kesulitan yang menunjukkan sikap mandiri dan semangat belajar. Siswa merasa belajar menjadi lebih menyenangkan saat diselingi bernyanyi, dan ia bercita-cita menjadi polisi. Bu guru ini belajarnya menggambar terus, apa sambil bernyanyi, sambil bermain. Bernyanyi. Apa cita-cita kamu saat besar nanti? Polisi. Secara keseluruhan, siswa merasa diterima dan didukung oleh guru serta teman-teman di lingkungan sekolah yang inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang membuka pintu sekolah bagi semua anak, tetapi juga tentang membuka hati dan pikiran kita bahwa setiap anak berhak untuk diterima, belajar, dan berhasil sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan inklusif adalah cerminan dari bangsa yang beradab, bangsa yang tidak menilai dari keterbatasan, tetapi dari potensi yang dimiliki setiap individu, karena sesungguhnya pendidikan terbaik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia.